Moshi Moshi, selamat datang di YouTube Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk tiada bosannya ya. Kamu Sora ingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang atau umum, bukan pribadi atau personal. Jadi ya, kalau ada yang nggak cocok santai aja, karena memang nggak mungkin cocok untuk semua orang ya. Ada yang mungkin juga cocoknya cuma setengah dan sebagainya. Masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton karena sifatnya tidak mengenal batasan waktu. Dan jangan lupa juga kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu kabar dan perasaan dia malam ini ke kamu. Kabar dan bagaimana perasaan dia malam ini ke kamu. Jadi mungkin ada seseorang yang kamu sudah lama tidak mendengar kabar dia, atau lagi nggak berkabar, lagi nggak berkomunikasi dan sebagainya. Kita mau lihat ya, bagaimana sih dia sekarang, dan mungkin banget kita mau lihat bagaimana perasaan dia ke kamu. Kita lihat dulu siapakah orang ini. Yang pertama, kalau Sora lihat ya, orang ini mungkin banget lagi melewati periode-periode yang sedang tough di dalam hidupnya dia ya. Jadi sedang ada cycle yang berjalan buat dia ya teman-teman. Banyak banget hal-hal yang tidak terduga yang harus dia hadapi atau mungkin harus dia lewati. Ini tuh kayak waktu dimana sekuat apapun dia melakukan dan berjalan ya, tetaplah energi semesta lebih kuat mengendalikan kehidupan dia ya, kalau Sora lihat. Tapi ini juga bisa saja menandakan suatu simbolisme bahwa sebenarnya kamu sama dia itu bisa bertemu atau bisa terkoneksi dan sebagainya. Itu memang ada bagian dari karma ya, dimana mungkin di past life kalian ada suatu hubungan, ada suatu janji dan sebagainya. Intinya pertemuan kalian atau kalian saling mengenal dan sebagainya, itu adalah ada bagian dari semesta ini yang andil ada di sana. Oke? Lalu berikutnya ya teman-teman, kalau Sora lihat, oke, kamu berdealing dengan seseorang yang sedang mengalami transisi di dalam kehidupannya dia. Ada sesuatu yang harus dengan berat hati dia letting go. Mungkin ada bisnis yang selama ini sudah dia jalani, mungkin ada pekerjaan yang selama ini sudah dia emban gitu ya, tapi harus dia mungkin berhenti kerja, dirumahkan dan sebagainya. Atau justru baru saja kehilangan orang yang paling dia cintai atau dia sayangi, mungkin anggota keluarganya gitu ya, atau bahkan sekedar bintang piarahan pun kalau udah sayang banget kan rasanya sedih ya. Oke. Nah, di sini ada periode di mana dia itu banyak gloomy, banyak sedih, banyak struggle untuk dalam kehidupannya dia tuh banyak kemenungan kalau Sora lihat. Ini seperti banyak hal perubahan-perubahan secara ekstrim yang mungkin dia tidak siap ya sebenarnya menghadapi perubahan itu. Dan di sini juga energi banyak sekali konflik ya. Kalau Sora lihat, orang ini sedang banyak sekali konflik. Konflik dengan batinnya sendiri. Ada konflik dengan orang-orang di sekitarnya ya. Banyak tekanan. Mungkin dia itu tidak sejalan atau sepemikiran dengan rekan kerjanya. Mungkin dia tidak sejalan atau sepemikiran sama atasannya, sama orang tuanya. Tapi ini juga bisa menandakan ada posisi di mana kamu sama dia juga banyak tekanan. Ada konflik di sana ya, dimana ada perbedaan keinginan, ada clash ego di sana ya, dimana ada sisi dimana saling tanpa sadar atau dengan sadar saling menyerang ya. Di sini ada zodiak dari Scorpio, ada juga dari Leo. Jadi sambil jalan Sora akan bacain ciri-ciri orang ini itu seperti apa ya. Jadi di hubungan kalian pun banyak kerumitannya, banyak masalahnya sendiri. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang tipenya itu gampang banget merasa stres, gampang banget merasa gelisah, banyak banget ngalamin situasi dimana kayak dia itu sulit untuk let go sesuatu gitu ya. Jadi di sini tuh banyak menarik diri gitu ya, karena banyak banget negative thinking, banyak ketakutan. Karena apa? Banyak kegagalan, banyak hal yang mesti dipikirin, banyak beban, banyak ketakutan soal masa depan. Kenapa? Karena ketidakpastian, banyak masalah dan sebagainya. Jadi banyak overthinking yang cenderung negatif sih kalau Sora lihat. Ada dari Gemini. Selain daripada itu, sebenarnya orang ini adalah jiwa yang bebas ya. Dia itu sedikit hot temper ya, jadi bisa saja gampang terpancing emosi, gampang reaktif, gampang marah kayak gitu ya. Ada sisi rebel atau melawan arus di dalam dirinya dia ya.
Masalah hasratnya itu juga selalu menjadi hasrat yang bergebu-gebu. Energi divine maskulin ada yang mendominasi ini ya, orang ini ya, ada Gemini, Sagittarius. Nah, orang ini tuh memang banyak mengalami chaos di dalam hidupnya ya, banyak kegagalan yang tadi Sora udah sebutin di atas. Jadi ini adalah gagal, kesedihan yang berlanjut. Jadi bisa saja memang dia gagal buat bisnisnya, dia gagal untuk membangun karir, gagal mungkin menjadi anak atau gagal menjadi anggota keluarga untuk menghidupi keluarga, tanggung jawab gitu ya. Tapi di sini juga ada, nggak semua. Kamu berdiri juga dengan seseorang yang single parent ya, atau divorce, atau ada yang berpisah gitu ya. Karena di sini adanya, kalau relasi adanya menyatakan suatu perpisahan, atau justru saat ini sedang mengalami suatu periode menuju kepada suatu perpisahan. Orang ini cenderung banyak diam, banyak observasi, banyak memakai intuisi gitu ya kalau Sora lihat. Dan di sini orang ini itu penuh dengan misteri. Jadi kamu tuh kadang nggak ngerti sama pola pikirnya, apa yang dia mau, apa yang sebenarnya dia rasain, gimana sebenarnya dia. Itu adalah suatu kebingungan. Jadi di sini ada area abu-abu di sana. Meskipun begitu, secara intuisi bisa saja kalian tuh terhubung ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya punya keinginan yang sangat kuat ya. Dia itu single player, jadi dia selalu mengusahakan segala sesuatunya sendiri gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat orangnya juga sangat-sangat fokus. Jadi ketika dia sudah fokus sama sesuatu, dia kayak pingin banget ngejar hal itu. Kita coba lihat di sini ada situasi seperti apa hubungan kamu sama dia. Hubungan kamu sama dia itu seperti hubungan yang sekarang terbatas ya. Artinya mungkin banget stuck ya. Dia nggak mau gerak, kamu juga mungkin memilih untuk bergerak. Terperangkap ya. Saling sama-sama merasa jadi korban. Kamu merasa jadi korban, dia juga mungkin merasa menjadi korban atas situasi, keadaan, dan sebagainya. Situasi hubungan yang terasa tidak berdaya. Kenapa? Karena ada komunikasi yang terputus, komunikasi yang nggak lancar, komunikasi yang bermasalah. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak negative thinking ya, dari pihak dia atau mungkin dari pihak kamu, atau keduanya gitu. Mungkin awalnya kamu nggak negative thinking pun lama-lama karena stres menghadapi sikap dia dan sebagainya, akhirnya ikutan jadi negative thinking juga gitu loh ya. Karena ikutan jadi negative vibes yang imbas dari mungkin perilaku dia, perkataan dia. Nah teman-teman, itu kita perlu menyadari bahwa faktor lingkungan atau faktor keadaan itu sangat-sangat mempengaruhi seseorang dan karakternya. Seseorang memiliki bawaan dasar karakternya ketika dia lahir ya. Tapi itu semua akan menjadi lebih memburuk atau justru lebih membaik tergantung sikapnya ya, ketika dihadapkan terhadap situasi-situasi atau keadaan-keadaan dan lingkungan-lingkungan yang mendukungnya ya. Contohnya, seseorang yang pemarah dan dibesarkan di keluarga yang mudah sekali emosional dan orang-orang di sekitarnya juga gampang banget senggol bacok, dia akan menjadi seseorang yang sangat emosional sekali. Tapi ketika seseorang itu marah-marah gitu ya, tapi dia dibesarkan di keluarga yang lebih tenang, lebih penyabar, orang yang lebih positif gitu ya di sekitar dia, dia mungkin akan lebih teredam sisi emosi itu. Makanya kenapa sangat penting untuk memperhatikan lingkungan kamu, orang-orang di sekitar kamu ya, dan bagaimana kamu mengendalikan diri kamu sendiri ya. Iya, bawaan lahir memang sulit untuk dihindari ya, tapi paling nggak bisa kita minimalisasi gitu. Nah, jadi di sini Sora mau belajar untuk kita fair, jangan hanya mempointing kepada orang lain, mungkin diri kita juga ada bagian salahnya juga gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat secara perasaan kalian itu masih sangat terhubung ya satu dengan yang lain ya, saling mendukung. Kalau Sora lihat di sini ada perasaan yang saling terkoneksi, ada intuisi yang saling teringat satu dengan yang lain. Jadi secara logika memang mungkin secara pikiran ada sisi yang kamu menolak ya, dia atau dia menolak kamu atau merasa stagnan, tapi secara batin dan perasaan itu sangat mungkin banget masih terhubung ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Tuh kan, perasaan dia ke kamu tuh di antara maju mundur, di antara situasi bingung, mau maju atau mau mundur,
mau memilih kamu atau yang lain. Di sini ada situasi mempertimbangkan. Kenapa? Karena di sini banyak keraguan, ketidakyakinan apakah kalian benar-benar cocok, ketidakyakinan apakah kamu adalah orang yang tepat, keyakinan apakah ini memang saat yang tepat untuk sama-sama. Jadi di sini kayak ada situasi banyak banget pertimbangan, sehingga orang ini makanya abu-abu banget. Dibilang mau lepasin kamu juga kayak belum bisa ngelepasin kamu sepenuhnya, tapi mau nge-keep kamu juga belum bisa untuk nge-keep kamu sepenuhnya. Sementara gimana perasaan kamu ke dia? Kamu tuh sama dia udah mengalami satu perasaan, banyak kontemplasi, banyak berpikir, banyak jadi melo ya, karena mulai berpikir apakah hubungan ini ke depannya memang masih bisa jadi sesuatu, apakah hubungan ini memang bisa terkoneksi, apakah memang hubungan ini masih bisa dipertahankan. Karena mungkin banget kamu merasa orang ini mungkin kayak pingin dalam tanda kutip nge-skip kamu atau ngelewatin kamu gitu ya, karena kamu sudah berusaha untuk memahami dan mengerti dia dan sebagainya, tapi kok kayaknya masih terasa sangat sulit banget situasi ini gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat. Sekarang kita mau lihat ada perasaan-perasaan apa yang dia rasakan ke kamu pada malam hari ini ya. Tadi kita udah lihat keadaan dia sebenarnya gimana ya. Sekarang kita mau lihat bagaimana perasaan dia sebenarnya ke kamu pada malam ini. Ups, sorry, sebentar. Sorry ya, kameranya kegeser. Aku betulin dulu ini posisinya ya, maklum lah ya, namanya juga kita syuting minimalis gitu, syuting sendiri, jadi namanya kesenggol, maklumin aja ya guys. Oke, bentar. Oke, udah cukup oke lah ya. Kita coba lihat ya perasaan dan emosi dia sebenarnya pada saat ini. Kita akan ambil beberapa stick. Oke. Lagi. Oke, kita coba lihat ya. Apa yang sesungguhnya dia rasakan teman-teman saat ini ya. Nah, wow. Kamu bisa lihat ya. Tadi kan Sora udah bilang orang ini itu banyak negatifnya. Ya. Kita mau lihat. Ya. Sora akan jelasin satu-satu. Yang pertama, orang ini sekarang itu merasakan banyak rasa sakit ya. Banyak rasa sakit. Mungkin saja dia itu sakit karena tidak bisa bersama dengan kamu, atau ada sakit yang lain. Mungkin di sini ada sakit karena ada banyak luka, mungkin ada sakit karena banyak rasa kecewa, dan ada sakit-sakit yang lain. Intinya orang ini tuh secara emosional dan perasaan itu sedang gak baik-baik aja. Kita lihat ya, ada rasa sakit apa yang dia rasakan. Di sini teman-teman, dia itu merasakan rasa sakit karena dia itu harus berjuang, harus bertahan gitu loh ya. Dan di satu sisi ya, karena dia harus berjuang dan mempertahankan dirinya sendiri, jadi mungkin banget dia itu tidak bisa banyak berbuat ke kamu karena terperangkap ya. Dan sebenarnya di sini itu dia merasakan perasaan sakit itu ya, karena harus berjuang sendiri gitu ya. Dan di satu sisi teman-teman, orang ini tuh sekarang sedang dalam periode miserable, berantakan ya. Tadi kan Sora udah jelasin, hidupnya, keadaan dia itu sangat-sangat lagi berantakan. Jadi dia kayak bingung, apa yang mau aku beresin dulu ya. Sedangkan orang ini itu pinginnya berhasil, pinginnya sukses ya. Apalagi sebelumnya ada beberapa, nggak semua itu awalnya sukses dan berhasil. Jadi sekarang itu dia merasa kayak harga dirinya harus hancur, berantakan karena dengan situasi seperti sekarang ya. Mungkin banget dia dulu adalah orang yang berduit, posisinya bagus dan sebagainya, tapi kok sekarang malah dia harus mengalami seperti ini gitu ya, berantakan deh. Dan kalau Sora lihat, dia itu banyak yang merasa malu ya. Dia banyak yang merasa malu. Mungkin dia punya harga diri yang kayak, aku sekarang gimana ya kalau dilihat sama kamu, aku itu gagal ya, aku itu banyak tidak bisa memenuhi perkataan aku sama kamu, aku itu banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang aku mau. Jadi orang ini
Sebenarnya sangat mungkin berantakan dan sangat mungkin ada energi dia ngerasa butuh kamu. Tapi di sini kalau Sora lihat, dia itu merasa sangat malu mau datang ke kamu, ya. Malu, takut ditolak, harga diri terluka, ya. Dan dia itu merasa annoyed, merasa sangat terganggu gitu ya. Banyak hal yang dia itu nggak tenang gitu loh ya. Apa sih yang membuat dia merasa terganggu? Emosi dia itu banyak naik turun ke kamu. Harus diakui, ada Leo di sana dan Sagittarius lagi. Emosi dia sama kamu itu kayak kontras ya. Kadang bisa lebih tenang, kadang bisa lebih emosional, kadang kangen, kadang males gitu loh ya. Jujur-jujuran aja, ada nggak dia pada males? Ada waktunya dia kayak ngerasa males, pengen ngejauhin kamu. Ada mungkin juga marah, ada mungkin juga kecewa, ada mungkin juga kangen. Jadi emosi sama kamu tuh sangat mix gitu loh ya. Dan dia merasa sebenarnya sangat-sangat terganggu dengan hal itu. Kenapa? Karena dia jadi kehilangan balance, dia jadi nggak seimbang, ya. Dan sebenarnya tanpa kamu itu dia sangat-sangat merasakan loss, ya teman-teman. Orang ini itu hilang arah, hilang tujuan arahnya mau kemana gitu ya. Karena kamu tuh selama ini sudah menjadi seseorang yang mengedukasi dia, mengajarkan dia, menginspirasi dia, mengayomi dia. Kamu tuh udah jadi kayak semacam sosok orang tua untuk dirinya gitu loh. Dan sekarang ketika tidak ada kamu, dengan adanya situasi seperti ini, dia tuh seperti ngerasa kehilangan seseorang yang dia ayomi, seseorang yang dia ikutin kata-katanya gitu loh. Dan orang ini sebenarnya merasa capek. Dia capek dengan situasi yang sekarang. Dia capek dan lelah dengan keadaan yang sekarang, ya teman-teman. Tapi semuanya seperti sekarang, berantakan, hilang arah gitu ya. Dan dia itu lelah. Sebenarnya dia itu pingin punya vision, pingin punya harapan buat bisa ke depan seperti apa arah dan tujuan. Tapi mau gimana lagi? Keadaan seperti sekarang, semua nggak mendukung dia, jadi mau nggak mau dia harus dalam situasi yang seperti ini. Sebenarnya dia udah lelah teman-teman, kayak ada energi pesimis, energi pingin menyerah yang sangat kuat. Kita mau lihat ada pesan apa. Orang ini sebenarnya gimana pun juga masih punya harapan, masih punya gambaran soal masa depan sama kamu. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang sebenarnya masih berhayal soal kamu, masih punya impian ke depan sama kamu, dan kamu sangat mungkin masuk ke dalam mimpinya dia ya. Jadi perasaan itulah yang membuat dia tuh ngerasa bingung gitu loh ya, lelah dengan ini semua tapi nggak bisa berbuat apa-apa, kayak terjebak. Orang ini sebenarnya pingin banget bisa memperbaiki situasi sama keadaan. Kalau Sora lihat ya, orang ini sedang berjuang untuk memperbaiki keadaan dia, memperbaiki cara berpikirnya dia. Jadi adalah energi dari seseorang yang siap sebenarnya untuk melakukan suatu perubahan. Tuh kan, dia udah berusaha gitu ya, berusaha untuk memperbaiki keadaan dia, berusaha untuk memperbaiki hubungan dia sama kamu gitu loh. Cuman kayak belum banyak perkembangan yang bisa terjadi ya. Dan dia tuh ngerasa kayak daripada aku banyak bicara, lebih baik aku lakukan semuanya dalam diam gitu ya, sampai nanti ada hasilnya baru aku akan bergerak. Orang ini sebenarnya ingin memberikan hidup yang terbaik untuk kamu, manjain kamu gitu loh ya. Dan itu semua bisa terjadi kalau ada situasi finansial yang baik dan yang stabil gitu ya. Karena dia ngerasa kamu sebenarnya layak untuk dapat yang terbaik. Di sini juga masih ada yang posesif, masih ada yang punya energi cemburu. Mungkin ada yang dengar-dengar rumor kalau kamu lagi dekat sama orang, atau dia stalking kamu mungkin sudah mulai dekat sama yang lain dan sebagainya, gosip. Dia mulai khawatir kalau kamu akan mencari pengganti selain dirinya dia. Apalagi sekarang situasi dia tuh banyak ditekan. Kenapa? Karena juga ada faktor dari keluarga neken dia, omongan orang-orang di sekitar dia, keluarga dan sebagainya. Kasih dia tuh input yang makin ngebuat dia ngerasa tertekan gitu loh ya. Dan dia itu ngerasa masih dalam situasi yang belum bisa banyak bergerak gitu. Apalagi tambah kalau Sora lihat yang tadi Sora udah ngomong, lingkungan dia pun bisa saja tidak kondusif.
Dengan sadar atau tanpa sadar ada hal-hal yang terjadi di antara kalian pun itu, meskipun kelihatannya dia, Kak Sora dia yang salah loh. Walaupun dia yang salah, mungkin reaksi kamu, kata-kata kamu atau apapun itu, ada yang membuat dia juga merasa sakit, ya. Jadi dia kayak butuh healing juga. Sebelumnya mungkin banget dia itu cuma sekedar main sama kamu, nggak serius sama kamu, tapi ternyata inilah konsekuensinya, main perasaan gitu ya, tapi ternyata jadi lebih dalam daripada itu. Sora, tapi apakah kedepannya ada jalan di antara kami? Kita lihat ya, apakah kedepannya ada potensi kalian bisa sama-sama dan sebagainya. Di sini teman-teman ada energi kekecewaan, ada energi penyesalan, ada energi pesimisme, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini sejujurnya ada energi di mana untuk terjadinya suatu relationship yang bisa berjalan lancar memang terasa sulit ya. Kenapa? Karena terlalu banyak energi negatif ya teman-teman. Di sini sangat mungkin banget ya hubungan ini itu kayak memang harus melewati kesedihan dan kekecewaan. Dimana ada perjuangan di sini untuk kamu atau untuk dia. Jadi ini harus ada perjuangan dulu yang dilewatin teman-teman. Gitu. Apakah kedepannya bisa sama-sama? Kalau Sora lihat di sini, ada banyak hal yang harus dilewati dan diproses dulu baru kelihatan hasilnya. Artinya ini adalah hubungan memang proses jangka panjang, bukan proses sebentar ya. Jadi kayak kamu akan mendapatkan hasilnya ketika sudah melewati banyak proses yang sangat sulit. Jadi banyak menunggu, banyak berproses, banyak naik turun, banyak jungkir balik gitu ya. Jadi ini adalah untuk sesuatu yang jangka panjang. Jadi untuk kamu yang merasa kayak Kak Sora aku mau yang pasti-pasti aja, yakin-yakin aja, mungkin ini bukan orang yang tepat. Karena kalau kamu mau sama orang ini, ya memang keadaannya seperti itu. Dari kartu Sora hanya bisa terlihat ada hasil nyata ketika sudah ada harga yang dibayar, tenaga, waktu gitu ya. Kenapa? Karena memang di sini orang ini harus kayak ngalamin gagal dulu baru ada sesuatu yang lebih baik. Jadi ini adalah memang proses untuk personal dia juga gitu. Jadi sebelum dia bisa ke kamu, segala sesuatu itu mesti diproses dan ada harga yang harus dibayar. Kayak gitu. Ada Scorpio lagi, Taurus. Nasihat buat kamu apa? Nasihatnya adalah teman-teman carilah kepositifan dan apa yang bisa bikin kamu happy. Kalau ternyata dalam proses naik turunnya ini kamu merasa kamu bisa happy kalau sama orang ini dan kamu yakin ada positif outcome nantinya, silahkan dilanjutin. Tapi kalau kamu merasa bahwa aku percaya diri, aku mau sendiri, aku yakin nanti aku akan ketemu sama orang yang lebih baik, itu juga boleh kamu jalanin. Intinya adalah kartu The Sun adalah kartu dari afirmasi, claiming positif energi yang kamu punya di dalam diri kamu pada saat ini. Apapun yang kamu inginkan atau apapun yang kamu harapkan, suaranya pintu kena angin, hanya akan bisa terwujud dari pikiran kamu yang manifestasi kamu yang positif di kepala kamu, dan itu tidak bisa kamu manipulasi karena energi itu apa adanya. Jadi yang perlu kamu bangun adalah di building energi positifnya, bukan dimanipulasi. Yang terjadi di pikiran kamu itu yang kemungkinan akan terjadi apapun itu. Jadi kalau kamu positif thinkingnya sama orang ini, itu akan terjadi. Kalau kamu positif thinkingnya kamu nggak sama orang ini, mau sudahan, itu juga yang akan terjadi. Jadi gunakan kunci manifestasi dan positive thinking itu di dalam kepala kamu untuk tentukan masa depan kamu sendiri. Cie, kayak gitulah ya kira-kira. Oke, kita akan coba untuk alfabetnya. Untuk teman-teman yang masih kepingin produk dari Sora, sabar ya. Aku lagi coba-coba cari produk lain yang mungkin teman-teman bisa suka. Mungkin supaya teman-teman nggak bosan produknya itu doang, kayak gitu ya. Bisa variasi, bisa koleksi gitu ya. Karena Sora harus pilih-pilih juga. Dan teman-teman yang mungkin masih kepingin produk kupu-kupu, boleh mungkin tinggalkan komentar di bawah. Kalau masih mau mungkin bisa Sora pesenin di order atau gimana ya. Yang mungkin mau cincin, gelang, kalung gitu ya. Karena aku kalau jual barang ya harus habis. Nanti kalau nggak habis akunya nggak bisa makan dong gitu. Jadi aku lihat juga kalian tuh masih kepengen nggak sih gitu. Kalau masih kepengen ya disediain. Kalau udah nggak kepengen ya buat apa kan, diambil juga gitu. Wasting kan kalau nggak dibeli juga, di stok-stok doang gitu. Karena Sora tuh ngerjainnya pakai energi healing teman-teman. Diproses dulu, nggak langsung habis beli jadi gitu loh ya. Nggak kayak gitu di Sora itu diproses. Jadi yang kamu beli itu bukan cuma kristalnya, kamu beli juga ada energinya di sana. Oke,
Alfabet yang terungkap Z, W, M, T, J, F, E, L, S, H, D, T, Z, A, L, I, Y, I, R. Dicek ya. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa personal readingnya Sora tunggu dan main ke channel pertama di Sora and Tarot. Terima kasih, linknya ada di bawah. Bye-bye.